Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai belajar bahasa Arab. Untuk memulainya kita mulai dari jenis apa saja kata-kata di dalam bahasa Arab. Cara yang paling sederhana adalah ada 3 jenis kata di dalam bahasa Arab. Setiap Anda menemukan kalimat dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran misalnya, pasti di dalam banyaknya halaman, banyaknya bacaan di dalam Al-Quran, banyaknya susunan kalimat di dalam Al-Quran itu termasuk ke dalam satu di antara 3 kategori ini, satu di antara 3 jenis ini. Dengan kata lain, semua kalimat bahasa Arab yang Anda temukan, baik di dalam Al-Quran maupun literatur lainnya, maka ia termasuk dalam salah satu di antara 3 jenis kategori ini. Yang pertama disebut dengan ism, yang kedua disebut dengan fi'il, dan yang ketiga disebut dengan harf. Saya akan ulangi sekali lagi. Jadi ketika Anda temukan kalimat dalam bahasa Arab, baik di dalam Al-Quran maupun literatur yang lainnya, maka ia akan termasuk satu di antara kategori 3 kategori ini, baik yang isim atau termasuk fi'il ataupun termasuk harf. Dan tugas pertama kita adalah belajar bagaimana cara mengidentifikasi apakah kalimat ini termasuk isim, fi'il, atau harf. Berusaha untuk mencari artinya dan apa dampaknya dalam kalau kita baca Al-Quran misalnya. Nah, pada sesi kali ini kita akan coba dulu mengenal apa makna dari isim, fi'il, dan huruf ya. Mari kita mulai dari yang paling rumit dulu, yaitu isim. Isim bisa bermakna yang pertama bisa berupa orang, nama orang, tempat, bisa berupa benda, sebuah ide, kemudian kata sifat, kata keterangan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau Anda mendengar sebuah nama disebutkan, misalnya nama Muhammad SAW, bisa Fir'aun misalnya, kata Allah sendiri misalnya, atau hal yang umum misalnya guru, anak laki-laki, bayi, kata ganti orang pertama misalnya Anda gitu, atau saya gitu, kami, dan seterusnya ya. Jadi semua yang berhubungan dengan manusia, baik ia nama, kata gantinya, Anda, dan seterusnya, maka ia disebut dengan isim. Kemudian tempat jelas ya, ada masjid, ada tempat Samarinda, nama lokasi Jakarta, Mekah, dan seterusnya. Setiap Anda menemukan sebuah tempat, nama yang menunjukkan sebuah tempat, maka ia termasuk isim. Benda itu juga termasuk isim yang paling mudah ya, misalnya meja, kursi, komputer, HP, maka itu semua termasuk isim. Kemudian ide itu konsep yang Anda punya nama terhadapnya namun Anda tidak bisa menyentuhnya secara fisik karena dia bukan berupa fisik tapi dia ada. Misalnya Islam. Kemudian keadilan itu ide ya. Ampunan itu juga termasuk isim ya. Jadi semua yang berhubungan dengan hal-hal yang abstrak tapi kita punya nama terhadapnya maka itu juga termasuk isim. Seperti kebenaran ya, kemarahan, itu sesuatu yang abstrak gitu tapi ada gitu. Kemudian kata sifat ya, ini kata tambahan yang menjelaskan deskripsi dari sebuah kata tambah menjelaskan deskripsi dari sebuah misalnya ya, agama yang hebat. Nah, kata yang hebat ini dia termasuk kata sifat gitu ya. Misalnya lagi laki-laki yang tinggi gitu. Kata yang tinggi ini menjelaskan dari kata laki-laki itu. Jadi hal-hal tadi yang menjelaskan kata yang lain itu juga termasuk isim tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah kata keterangan. Ini menjelaskan juga kata lainnya. Misalnya begini ya, agak mudahnya itu dia berlari dengan cepat. Maka dengan cepatnya itu menjelaskan dari keterangan dari berlarinya itu. Dia berlari itu dengan cara apa? Nah, dengan cepat, maka itu termasuk isim. Atau dia berjalan sangat lambat.
Nah, sangat lambatnya itu dia menjelaskan dari kata cara dia berjalannya itu. Maka itu juga termasuk isim. Sangat lambat itu dalam bahasa Arab itu termasuk isim. Sangat bahagia, sangat sedih, sangat susah, dan seterusnya. Keterangan, kata-kata keterangan yang menjelaskan dari kata yang lainnya itu juga termasuk isim dalam bahasa Arab. Jadi, dan yang lain lagi mungkin kita tidak akan bahas di sesi yang ini. Kita cukupkan dari makna isim sampai kata keterangan itu. Jadi isim adalah nama orang, kemudian benda, tempat, kemudian kata sifat, ide, ya, dan kata keterangan. Kita lanjut ke bagian fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il secara sederhana bisa dimaknai kata yang berlaku padanya keterangan waktu yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kata fi'il ini punya keterangan waktu, ya, atau terikat dengan waktu. Misalnya kata makan, maka fi'il itu sudah makan, sedang makan, atau akan makan, ya. Dan yang terakhir adalah harf. Harf ini secara sederhana bisa dimaknai kata yang tidak jelas maknanya sampai ada kata lain setelahnya. Misalnya kata di, ya, apa di? Ya, tidak jelas kan? Maka kata di itu termasuk isim. Kemudian kata di itu termasuk huruf, ya. Kemudian dalam apa? Tidak ada kata tambahannya, ya. Dia tidak akan kata yang tidak punya makna sampai ada kata lain yang menambahinya. Maka itu termasuk huruf. Ya, termasuk huruf. Baik, itu penjelasan secara sederhana 3 kategori dalam bahasa Arab, 3 kata yang bisa kita bedakan. Kalau kita menemukan kata di dalam kalimat dalam bahasa Arab, maka dia akan termasuk isim, fi'il, atau huruf, ya. Atau huruf. Isim tadi adalah berupa nama orang, benda, tempat, ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain lagi. Dan sedangkan fi'il adalah kata yang memiliki keterangan waktu, baik masa lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Dan harf atau huruf itu adalah kata yang tidak punya makna sampai ada kata lain yang setelahnya gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian yang kedua, ya. Pada pertemuan pertama kita sudah berbicara tentang 3 jenis atau 3 kategori kata dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita akan coba ke tahapan selanjutnya. Pada sesi kali ini kita akan coba menyelam lebih dalam ke salah satu di antaranya, yaitu di sesi isim, ya. Karena isim ini yang paling sedikit rumit, jadi kita akan memulai dari isim terlebih dahulu. Karena isim, masih ingat pengertiannya kemarin, maknanya bisa dimaknai nama orang, tempat, ide, kemudian kata sifat dan kata keterangan dan lebih lagi lainnya. Sedangkan fi'il adalah kata yang memiliki keterangan waktu, lampau, sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan harf adalah kata yang tidak memiliki makna sampai ada kata lain setelahnya. Kata para pakar bahasa Arab nih, kalau kita belajar isim, menguasai semua tentang isim, maka itu sudah merupakan hal yang cukup bagi kalian untuk mempelajari ke tahapan selanjutnya. Jadi kita kuasai terlebih dahulu isim, ya. Ini karena isim ini yang paling rumit, maka kita akan coba memulai sesuatu yang paling rumit terlebih dahulu. Jadi sisanya nanti itu seperti kita menurunin bukit aja gitu, kayak turun gunung gitu, insya Allah. Yang pertama saya akan sampaikan kerangkanya dulu, ya, secara umum. Yang kita pelajari ini, bahasa Arab ini semuanya tersusun dari kalimat. Semuanya bermula atau bermuara dari sebuah bahasa. Semua bahasa, ya. Kalau kita turunkan, maka bahasa sebelum ia menjadi bahasa, maka bahasa itu adalah susunan dari kalimat. Susunan dari kalimat. Nah, dari kalimat kita bisa turunkan lagi susunan yang paling kecil, ya, dari kalimat. Kalimat itu tersusun dari susunan 2 atau lebih kata gitu, ya.
2 ada lebih kata. Jadi di bawah kalimat itu ada susunan kata-kata. Kita bisa sebut dengan fragmen lah istilahnya ya. Nah, dari fragmen tadi bisa kita turunkan lagi unit yang paling kecil yaitu kata. Kata. Dan kita sudah pelajari kata itu ada 3 kategori yaitu ism, huruf, dan fi'il. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam isim yang lebih penjelasan yang lebih mendalam lagi ya. Untuk memulainya, saya ingin memberikan gambaran dulu ya. Kita memulai isem ini seperti misalnya kita belajar tentang sebuah mobil ya. Apa yang Anda bisa bayangkan dari sebuah mobil itu? Misalnya mobil itu punya 4 roda gitu, karena mobil nggak bisa berjalan tanpa 4 roda gitu. Nah, jika kita ibaratkan isem itu seperti mobil, maka isem juga punya 4 hal yang harus kita ketahui. Karena isim sendiri tidak bisa berfungsi kalau tidak ada 4 hal ini gitu. Tidak bisa disebut dengan isim kalau dia tidak memiliki 4 hal ini. Nah, apa saja 4 hal dari isim yang perlu Anda tahu ini, yang harus Anda hafal ini? Yang pertama adalah status atau dalam bahasanya i'rab. Yang kedua adalah gender, jenis kelamin ya, jenis kelamin atau dalam istilahnya jins. Yang ketiga adalah number, angka, berapa jumlah adat ya. Dan yang keempat adalah jenis kism ya. Jenis apa dia? Kism ya. Mungkin Anda masih mencerna apa maksudnya, tapi nanti kita akan coba pelan-pelan ya. Yang pertama tadi adalah status, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga jumlah, yang keempat jenis, tipe ya, tipe gitu. Karena ketika kita mulai masuk ke dalam pelajaran bahasa Arab, ketika ditanya apa status dari ism ini gitu, nanti akan ada pertanyaan model seperti itu, maka kita akan bisa menjawab ketika statusnya adalah dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan berapa adatnya, apa numbernya, jumlahnya dari ism ini dan seterusnya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membantu kita untuk mampu bisa menjawabnya. Pengetahuan tentang status, gender, number, dan tipe ini nanti akan yang membantu kita mampu menjelaskan 4 properti atau 4 hal yang ada dalam isim tersebut. Jadi kedepannya ketika kita nanti mulai mendalami lagi bahasa Arab ini, ketika nanti ada pertanyaan, misalnya nanti ada pertanyaan ini isim, sebutkan 4 propertinya, maka kita akan mampu menjawab statusnya, i'rabnya, jinsnya, gendernya ya, adadnya, dan kismnya, termasuk bagian apa dia. Insya Allah ini akan bermanfaat. Dan kita akan memulai dari status di sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi di bagian yang ketiga ini. Setelah kita masuk ke bagian ism dan sudah mulai mengenal status dari ism tersebut, 4 properti dari ism yaitu status, gender, number, dan tipe, maka kita akan coba mulai yang pertama ini adalah masuk ke bagian status terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah penjelasan terlebih dahulu apa itu status ya. Secara sederhana mungkin bisa saya kasih contoh satu kalimat dulu ya. Perhatikan kalimat ini. Saya makan coklat terlalu banyak. Perhatikan saya. Apa statusnya saya di situ? Saya itu berarti ya siapa pelaku makan coklat itu? Pelakunya adalah saya. Kalau kita ditanya, siapa yang makan coklat yang terlalu banyak itu, maka jawabannya adalah saya, gitu kan. Nah, contoh yang kedua misalnya, Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya adalah Allah, berarti Allah adalah pelaku. Nah, pelaku di sini dalam status kita sebut dengan status rafa. Apa? Status rafa. Apa itu status rafa? Status rafa adalah pelaku. Nah, status yang kedua yang akan kita pelajari adalah status nasab. Apa itu status nasab? Status nasab adalah keterangan atau detail dari yang dikerjakan oleh sang pelaku. Misalnya dari kata saya terlalu banyak makan coklat.
tadi ya. Saya statusnya rofa, terlalu banyak makan coklat, terlalu banyak coklat itu adalah nasabnya. Maka dia statusnya adalah nasab. Contoh kedua kalimatnya, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah itu statusnya rofa dan langit dan bumi itu statusnya nasab. Ya. Jadi secara sederhana bisa disimpulkan rofa adalah pelaku dari sebuah pekerjaan, kemudian nasab itu adalah keterangan atau detail dari sebuah pekerjaan yang dilakukan. Dan status yang terakhir ini disebut dengan jar. Apa itu jar? Sederhananya begini. Kalau saya bilang rumah Allah, ya, artinya itu rumah milik siapa? Milik Allah. Allah itu statusnya jar. Yang kemudian misalnya begini, anak saya, ya, anak saya. Anak itu milik siapa? Saya. Maka saya itu adalah statusnya apa? Jar. Itu sederhananya ya. Oke, jadi itu kesimpulan dari 3 status dalam ism ya. Ini perlu diingat, status pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, dan yang ketiga adalah jar. Rofa adalah pelaku, nasab adalah detail keterangan dari sebuah pekerjaan, sedangkan jar lebih mudahnya kita bisa sebut sebagai kepemilikan lah ya. Siapa pemilik siapa, kalau ditanya siapa miliknya maka itu jar statusnya. Saya kasih contoh terakhir, sebuah kalimat. Rasul Allah memberi pelajaran kepada para sahabatnya. Ya, perhatikan. Rasul Allah memberi pelajaran kepada para sahabatnya. Nah, ya, sekarang kita cari mana rofa, mana jar, mana nasab. Nah, maka yang pertama, Rasul, kata Rasul, ya, karena Rasul ada pelakunya, maka dia disebut dengan rofa. Rasul Allah. Nah, kata Allah itu disebut dengan statusnya jar, karena Allah lah yang mengutus beliau gitu ya, pemilik beliau gitu ya. Kemudian mengajar sahabatnya. Mengajar kepada para sahabatnya itu statusnya adalah nasab. Ya. Statusnya adalah nasab. Begitu kira-kira kalau dalam bahasa kita gitu ya. Nanti akan kita detailkan dalam bahasa Arab insyaallah.